Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik anak-anak sekalian. Eh, jadi mohon ya, Ibu mohon untuk anak-anak sekalian untuk on cam ya, supaya konselingnya kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga maksimal ya. Anak-anak sekalian, Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah siap untuk hadir kepada konseling kelompok pada pagi hari ini. Ya, anak-anak sekalian, ya ada yang tahu apa tujuan kalian Ibu panggil ke ruang BK ini? Tidak ya, Bu? Iya. Jadi tujuannya Ibu ajak kalian untuk masuk ke room ini untuk bergabung ke Zoom adalah untuk melakukan konseling kelompok. Nah, ada yang tahu apa sih itu konseling kelompok? Iya, belum ada ya. Ya, anak-anak sekalian, jadi mungkin kalian baru pertama kali nih mendengar apa sih itu konseling kelompok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat apa sih itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini secara singkat bahwasanya kita sebentar akan menceritakan masalah kita masing-masing. Misalnya kalian di dalam keseharian kalian, di dalam mata pelajaran kalian, misalnya kalian yang sering kurangnya motivasi, ada yang satu gara-gara bolos dan lain sebagainya. Jadi kalian sebentar akan bebas mengungkapkan apa saja permasalahan yang kalian alami selama proses pembelajaran di sekolah. Nah, untuk itu siapa nih yang ketua kelas di kelas ini? Bisa bantu Ibu untuk pin doa dulu sebelum kita mulai konseling kelompok. Saya Ibu. Iya, silahkan. Ya, baik teman-teman sekalian. Sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini berkah dan dapat terlaksana dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya. Sebelum itu, Ibu tanya dulu nih, Pani bisa mungkin ya? Ya, Nisa juga silakan aja, Nisa. Mana? Ya, jangan di off cam lagi ya. Ya, jadi di sini Ibu harap kalian bisa aktif secara internal maupun ya, silakan on cam dan silakan on cam ya anak-anak sekalian. Jadi supaya Ibu bersemangat nih kasih konseling kepada anak-anak sekalian dan juga anak-anak sekalian bisa lihat wajah-wajah temannya yang cantik-cantik ini. Iya, ada si cantik Sukma, Rosi, Airin, dan lain sebagainya. Lihat wajah-wajah yang berseri, yang wajah bersemangat pada pagi hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, di sini Ibu punya beberapa asas dalam konseling. Nah, adapun asas dalam konseling kelompok ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, asas kerahasiaan ini adalah suatu hal yang misalnya Ibu tidak bisa atau mungkin kalian tidak akan mengumbar rahasia teman-teman kalian yang ada di room Zoom ini. Dan juga asas kesukarelaan di mana anak-anak sekalian sukarela datang kepada konseling kelompok Ibu pada pagi hari ini. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan di sini kalian diharapkan untuk terbuka memberikan atau menceritakan masalah yang kalian alami. Itu seperti tadi ya anak-anak sekalian bahwasanya silahkan kalian untuk terbuka dan mohon anak-anak sekalian jangan ragu bahwasanya Ibu menceritakan masalah kalian kepada orang lain, tapi tidak ya, ini adalah bersifat rahasia. Nah, untuk itu kita ice breaking dulu ya supaya kalian semangat. Oke, bisa? Bisa ya? Ya.
Ya, sini ada, misalnya jawab saja ya apa yang Ibu tanyakan. Ya, begini, silakan silakan open mic ya. Kalau misalnya Ibu tanya misalnya gini, huruf depannya laptop apa? L. L. Iya. Buku? B. B. Pulpen? P. P. Komputer? K. K. Salah? R. Iya, jadi sudah konsentrasi ya, tepuk tangan dulu. Iya, sudah konsentrasi ya. Iya, anak-anakku sekalian. Ya, sebelum ini Ibu ingin menyepakati waktu terlebih dahulu. Ibu di sini hanya punya 40 menit waktu Ibu, dan anak-anak sekalian, apakah waktu itu cukup untuk sesi konseling kita pada pagi hari ini? Ya, cukup Ibu. Ya, Ibu rasa cukup ya. Jadi kita sebentar akan membahas satu masalah dari teman-teman kalian yang mungkin urgent untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, jadi sudah siap ya untuk melakukan konseling kelompok? Ya, siap Ibu. Iya, sudah siap ya anak-anak sekalian. Ya, sini Ibu absen dulu terlebih dahulu ya, karena kalian sudah satu kelas dan kalian mungkin saling kenal ya. Sudah saling kenal kan? Iya, sudah saling kenal. Oke, bentar. Kalian, kalian sudah saling kenal kan? Jadi Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, terus siapa pilih ya? Hadir Ibu. Iya. Aina Rahmayani. Hadir Bu. Ya, Sukma Yusuf. Hadir Bu. Ya, Sukma Nurani. Sukma Nurani. Ya, hadir Bu. Maaf. Ya, Nisa Suwarno. Ya, hadir Bu. Amina Nanda. Ya, kalian sudah hadir semua ya? Iya, anak-anak sekalian, jadi Ibu sudah absen dan kalian sudah siap kan? Sudah untuk melakukan konseling kelompok ini? Iya, anak-anak kalian adapun alur yang akan kita lalui bersama-sama, yakni adalah yang pertama adalah kita akan seperti yang tadi ya sudah kita berdoa dan lain sebagainya, itu adalah tahap awal. Kemudian ada tahap tahap peralihan nanti di mana kita akan menjelaskan apa saja permasalahan yang anak-anakku sekalian alami, dan juga kita akan mengucap ikrar dan juga tahap inti ya untuk menceritakan masalah tadi, masalah kalian, dan akan kita bahas satu permasalahan di antara kalian. Nah, anak-anakku sekalian, kita ikrar janji dulu nih. Sebelum itu kalian silakan open mic masing-masing. Silakan open mic anak-anak sekalian. Ya, ikuti apa yang Ibu katakan. Siap ya? Ya. Ya. Kalau Ibu katakan, saya atas nama, sebutkan nama kalian ya. Ya. Saya berjanji atas nama Kira Katari, Atas nama Rosia Aprilia, untuk berjanji akan merahasiakan menjaga semua apa yang teman-teman sekalian ungkapkan dalam konseling kelompok ini. Saya berjanji tidak ada orang lain yang tahu akan rahasia dalam konseling kelompok ini. Jadi kita sudah mengucapkan ikrar, Ibu harap bisa kalian tepati ya.
Jadi anak-anakku sekalian, kita mulai saja ya di tahap inti kita, yakni kalian bisa mengungkapkan apa masalah kalian masing-masing. Ya, Sukma dan Tiwi mungkin bisa on cam ya. Ya, dimulai dari mana dulu nih? Dari Sukma dulu ya. Ungkapkan masalah yang Sukma alami. Silakan Sukma. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi masalah saya yang saya hadapi saat ini itu bingung terkait dengan sikap teman saya Bu yang sedang berubah kepada saya. Sekian Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, jadi Sukma ini mengalami bahwasanya kurangnya apa ya, temannya itu kurang apa tadi Sukma? Teman saya berubah kepada saya akhir-akhir ini Bu. Oh iya, temannya berubah sikap ya kepada Sukma akhir-akhir ini. Ya, ini Permasalahan saya, saya sulit dalam hal pelajaran matematika, Ibu. Iya, jadi Airin di sini sulit untuk dalam hal pelajaran matematika. Jadi apa saja yang berbau matematika Airin tidak tahu gitu. Gitu ya Airin? Bukan tidak tahu, tapi kurang mengerti. Oh iya, kurang mengerti lebih tepatnya. Ya, bagus sekali ya. Kalau Fani, apa nih masalahnya Fani? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau saya terkait berkonsentrasi dalam diskusi belajar, Ibu. Ya, mohon diulang Fani. Kurang kedengaran di Ibu. Baik Bu, kalau saya masalah terkait saya berkonsentrasi proses diskusi. Jadi mengalami masalah kesulitan untuk berkonsentrasi dalam hal pembelajaran. Jadi Fani di sini ketika belajar dalam proses pembelajaran, Fani kurang konsentrasi apa yang diterangkan oleh guru mata pelajaran. Begitu kan Fani? Iya Bu. Baik. Kalau Rosi Aprilia, Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi di sini saya sedikit menceritakan terkait dengan permasalahan saya. Jadi saya di sini itu Ibu sering sekali tak menunda-nunda tugasku. Karena sering sekali tak menunda-nunda tugas ini sampai ini nih mau ujian akhir semester menuntut semua itu tugasku Ibu, dan tidak ada satupun terselesaikan sampai sekarang Ibu. Seperti itu permasalahannya, dan ini saya pikir sangat saya tidak tahu lagi harus bagaimana Ibu, karena banyak sekali tugas saya tidak tahu mau bekerja bagaimana yang benar mau bekerja karena itu tugasku. iya. Jadi masalah yang cukup bagus ya Rosi. Jadi bukan cukup bagus ya. Itu merupakan hal yang mungkin hal yang bukan bagus ya. Jadi menunda tugas itu tidak bagus ya anak-anak sekalian. Ya, bagus untuk dibahas Ibu. Ya, bagus untuk dibahas ya. Ya, jadi di antara beberapa masalah siapa nih yang akan masalahnya kita bahas pada pertemuan kali ini? Mungkin masalahnya Rosi Bu. Ya, kalau begitu dari permasalahan Rosi ya. Sekalian Ibu ingin kalian aktif. Ya, di sini Ibu meminta kalian untuk tanya kepada Rosi nih. Satu persatu ya, bertanya kepada Rosi, misalnya kenapa kamu begitu ya, silakan ya bertanya, dimulai dari Sukma Yusuf mungkin bertanya kepada Rosi terkait kenapa Rosi sering menunda tugas, atau mungkin ada hal yang lain terkait prokrastinasi tersebut. Silakan Sukma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu. Jadi saya ingin bertanya kepada Rosi, hal apa yang membuat Rosi bisa menunda tugas tersebut, dan
yang membuat Rosi makan pekerjaan lain dibandingkan dengan tugas-tugas Rosi tersebut. Baik, terima kasih, Bu. Iya, jadi Rosi ya. Di sini ada pertanyaan nih dari Sukma Yusuf bahwasanya apa sih penyebab Rosi sering menunda tugas dan juga lebih mementingkan pekerjaan di luar rumah, di luar sekolah, dan tidak mengerjakan tugasnya. Saya di sini lalai. Kenapa bisa begitu, Rosi? Silakan, Rosi. Sebenarnya tuh Ibu, apa ya, kayak banyak sekali hal-hal tidak berguna yang saya lakukan. Mungkin bukan tidak berguna sih, tapi menurut saya hal itu lebih seru saya lakukan ketimbang mengerjakan tugas, Ibu. Karena kalau mengerjakan tugas itu saya pikir, aduh, kerja tugas lagi sampai pusing kepala. Jadi lebih baik saya melakukan sesuatu yang lain yang menurut saya lebih fun dan lebih menyenangkan, seperti itu. Terus juga penyebab lainnya itu karena apa ya? Saya juga itu biasa kalau mau kerja tugas menunggu niat hati yang penuh. Kalau setengah-setengah itu, aduh, ini nanti tidak selesai tugasku. Tak kalah nanti pi deh, nanti pi. Jadi sering Kak bilang ada gitu. Nah, itu mi kata-kata ada gitu selalu kayak ku jadikan sebuah patokan, oh, ada ji nanti biar bagaimana. Jadi alhasil sampai mi mau ini uas ternyata tidak ada selesai tugasku. Iya, terima kasih ya Rosi. Jadi Rosi di sini apa ya, seakan-akan Rosi itu mengalami suatu kebosanan dalam proses belajar, atau mungkin Rosi menganggap tugas ini adalah hal yang mudah sehingga Rosi berpikir bahwasanya ya udah, saya kerjanya nanti aja. Dan punya slogan Rosi ya, Rosi punya slogan bahwasanya ada gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada tugas, Rosi bilang, ya udah deh, ada gitu. Jadi dalam hal lain bahwasanya Rosi di sini mengatakan bahwasanya akan ada hal lain yang bisa mengganti waktu tersebut untuk mengerjakan tugas tersebut, dan akan ada apa ya? Akan ada kesempatan untuk mengerjakan tugas yang Rosi tunda gitu. Ya, mungkin dari saudari Arminia Nanda, ada yang ingin mau ditanyakan kepada Rosi? Arminia Nanda? Atau dari saudari Airin nih? Gimana Airin? Saya ingin bertanya kepada Saudari Rosi. Pertanyaan saya cukup gampang. Apakah Saudari Rosi lebih mementingkan waktu di luar daripada mengerjakan tugas? Nah, kan nanti pikirannya itu bilang nanti kalau tidak mengerjakan tugas nilainya jelek begitu. Nah, apakah Saudari Rosi tidak ada niat begitu, lebih mengerjakan tugas dulu baru keluar mengerjakan kegiatan lainnya? Makasih. Iya, bagaimana nih Rosi? Ada pertanyaan dari Airin. Kenapa mementingkan hal lain dibanding tugas wajibnya Rosi nih sebagai misalnya pelajar? Kenapa Rosi? Sebenarnya tuh Ibu, itu tadi aku bilang, karena apa ya, kalau kita ngerjain tugas tuh selalu pikirannya tuh males, capek, pusing. Tapi kalau di lain tuh kita misal berkegiatan di organisasi, merasa kayak lebih fun, lebih senang dan lain sebagainya. Terus itu juga tuh Ibu, apa lagi tadi pertanyaannya Airin? Tidak adakah pikiran saya untuk mengerjakan dulu tugas baru keluar? Ada, tapi itu tadi capek. Mungkin apa ya, saya generasi jompo Ibu, cepat sekali Kak capek, baru tidak ada apa-apa pekerjaan, jompo banget. Iya,
Ingin bertanya nih ke Rosi. Misalnya Rosi sering nunda-nunda tugas, apakah ketika Rosi nunda-nunda tugas, kalau misalnya sudah deadline-nya gitu, apakah tugasnya yang ditunda-tunda itu selesai atau tidak? Ada sih dua kemungkinan Ibu, tiga. Ya, apa itu? Satu tidak selesai, dua selesai tidak maksimal, tiga menyelesaikan. Iya, itulah anak-anak sekalian, bahwasanya itulah dampak negatif dari kita sering menunda-nunda pekerjaan sekolah kita atau pekerjaan wajib kita sebagai seorang pelajar. Nah, anak-anakku sekalian, dari beberapa anak-anak ini 1, 2, 3, 4, ada Sukma Yusuf, Airin, Fani, dan juga Arminya Nanda. Ibu minta kalian untuk memberi saran nih kepada Rosi Aprilia, bukan kepada Rosi saja ya, mungkin kepada diri kalian sendiri. Misalnya kalian juga memiliki sifat yang sering menunda tugasnya. Apa yang harus kalian gali ke diri kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin anak-anakku sekalian yang keempat ini bisa memberikan saran kepada Rosi sekaligus memberi saran kepada diri kalian masing-masing. Dan juga terutama Ibu ya. Ya, silakan. Siapa nih yang ingin beri saran dulu kepada Rosi? Saya Bu. Iya, silakan Pani. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini saya kayaknya tidak memberi saran secara kayak motivasi secara spesifik, tapi kebetulan karena masalah yang dialami oleh Rosi itu sering juga saya alami. Jadi terkait menunda-menunda tugas. Nah, tadi kan apalagi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Rosi mengenai kenapa menunda tugas dan apakah tidak ada niat untuk mengutamakan untuk mengerjakan tugas. Kemudian Rosi menjawab karena belum ada niat dan itu tadi yang kayak tugas itu membuat sakit kepala dan malas. Jadi kayak di sini saya menyimpulkan bahwa jadi selama ini saya juga sering begitu ya. Kita ini menganggap tugas itu sebuah penghalang. Jadi contohnya saja kan jika kita mengalami sebuah masalah itu kita pasti kebanyakan menghindari daripada mengatasi masalah tersebut. Jadi sama seperti dengan tugas. Jadi mungkin karena kita selalu kita menganggap tugas ini musuh, jadi makanya membuat kepala kita pusing. Jadi mungkin saran saya untuk diri saya, motivasi ini muncul karena diskusi ini. Saran saya untuk diri saya dan teman-teman, kita jadikan tugas ini sebagai rutinitas kita sebagai teman kita. Kita samakan dengan sama halnya kita karena pasti teman-teman di sini sering nonton TikTok. Jadi dan pasti kalau nggak nonton TikTok dalam seharian itu pasti kayak rasa aneh. Jadi mungkin itu bisa dijadikan motivasi untuk rajin dalam mengerjakan tugas. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, jadi Rosia ada saran nih dari teman kita, dari Fani Somalangi ya, bahwasanya Fani di sini mengalami hal tersebut ya, dimulai dari SD, SMP, dan juga SMA, dan bahkan mahasiswa nih sering menunda tugasnya. Jadi sarannya Fani ini jangan anggap tugas itu sebagai musuh kalian, tapi anggaplah tugas itu sebagai teman kalian atau sahabat kalian gitu. Kira-kira bisa ya jadikan tugas itu jadikan sahabat? Bisa? Bisa nggak? Bisa. Iya, bisa ya. Kalau misalnya kita berpikir bahwa sayangnya tugas itu adalah musuh terbesar kita, coba deh ubah pola pikir kita bahwasanya tugas itu adalah sahabat kita yang bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik gitu.
atau mungkin bisa menggali kemampuan kita, ilmu kita, dan berkat dari tugas itu ada sebuah cahaya gitu, cahaya untuk masa depan kalian. Ya, mungkin ada solusi dari Sukma Yusuf. Silakan Sukma. Baik, di sini saya akan memberikan solusi sedikit tentang masalah yang dihadapi oleh Rosi, yaitu saran saya di sini kita bisa mengatur waktu, bukan cuma untuk Rosi ya, untuk kita semua. Jadi di sini kita di mana di situ kita bisa mengatur kapan kita menggunakan HP, kapan kita bermain dan lain sebagainya, dan juga mengatur kapan kita belajar dan kapan kita mengerjakan tugas. Dan berikutnya itu membuat catatan kecil seperti kapan dikumpul tugas ini, dan tugas kita kapan, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya berikan saran kepada Rosi. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya, baik sekali ya, Sukma Yusuf. Jadi Sukma di sini mengatakan solusi terkait masalah dari rekan kita dari Nak Rosi ya, bahwasanya Sukma mengatakan solusi terbaik dari menunda tugas adalah kita bisa memanage waktu kita atau mengatur waktu kita sebaik-baiknya. Ada hal yang misalnya hal yang lebih penting didahulukan, dan hal yang misalnya yang tidak berfaedah adalah hal yang ya udah nggak usah dikerjakan. Jadi kita prioritaskan hal yang penting terlebih dahulu gitu. Ya, mungkin dari Airin nih ada solusi dari Rosi. Solusi dari Airin untuk Rosi. Ya, gimana Airin? Silakan Airin. Terima kasih kepada Ibu Desi. Jadi solusi saya untuk Saudari Rosi itu yang pertama, Saudari Rosi bisa mengatur waktu. Jadi utamain tugasnya dulu baru keluar. Nah, nanti kalau sudah kan pikirannya bisa plong gitu. Nah, yang kedua, jangan menjadikan tugas itu musuh. Tuh, kasih. Iya, terima kasih ya. Nah, hari ini jadi kurang lebih sama ya. Lebih sama dari solusi dari Sukma dan juga Fadi. Mungkin ada solusi lain dari teman kita nih, Sukma Nurani. Ada Sukma? Sukma? Gimana nih? Rupanya Sukma diam-diam baik nih. Atau mungkin dari teman kita Armina Nanda gitu. Maaf, bagaimana Desi? Mungkin bisa diulang pertanyaannya soalnya di sini. Jadi Nak Arah, silakan berikan Rosi solusi supaya Rosi di sini tidak menunda tugas lagi atau mengalami prokrastinasi. Atau mungkin Ara juga sering menunda-nunda tugas, dan apa sih solusi yang bisa mengubah hal tersebut supaya kalian bisa menjadi pelajar yang aktif dan juga tidak menunda-nunda tugas. Ya, mungkin dari Ara ada? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan telah diberikan ke saya, tapi mohon maaf sebelumnya kalau di sini sedang ribut. Saran dari saya untuk teman saya Rosi yang sedang mengalami yang suka menunda-nunda tugas, alangkah baiknya jika Rosi membuat jadwal, membuat sebuah catatan-catatan kecil, yakni ketika guru memberikan tugas, jadi Rosi menuliskannya di catatan-catatan tersebut. Jadi Rosi
setelah menuliskannya dia menempel di dinding kamarnya, atau mungkin bisa saja dia membuat sebuah mading kecil untuk mengingatkan tugasnya. Nah, selain itu sebaiknya Rosi membentuk sebuah kelompok belajar. Kenapa saya menyarankan Rosi untuk membuat sebuah kelompok belajar? Karena dari dorongan diri sendiri itu kita memerlukan dorongan dari luar. Jika kita mempunyai kelompok belajar mengerjakan tugas tersebut, meski pada dasarnya yang awalnya kita malas, maka kita ikut terdorong karena kita melihat teman-teman saya sudah ikut mengerjakan tugasnya, kenapa saya tidak? Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya, Armenia Nanda atas solusi yang diberikan kepada Rosi. Bahwasannya di sini ada 2 poin yang penting nih Rosi, yang perlu Rosi ingat gitu. Yang pertama adalah Rosi bisa membuat catatan kecil ya, bukan untuk Rosi saja ya, untuk kita semua gitu. Membuat catatan kecil supaya kita tidak lupa apa tugasnya kita yang misalnya sudah deadline dan kita lupa gitu. Kemudian yang kedua adalah kelompok belajar. Menurut Aran di sini bahwasanya kelompok belajar ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Misalnya saja adalah di sini kita mempunyai misalnya 5 orang ya dari satu kelompok belajar. Nah, misalnya ada nih salah satu dari kalian itu misalnya malas belajar, tapi ada saja orang yang mengingatkan kalian bahwasanya udah misalkan Rosi kerjakan tugasnya, apakah tugasmu sudah selesai, dan ingatkan deadline-nya juga. Jadi itulah pentingnya kelompok belajar untuk kita miliki, bahwasanya terkadang kita juga butuh dorongan dari orang lain, dan ya udah itu adalah suatu di mana kita sebagai makhluk sosial ya harus punya bantuan dari orang lain, orang di sekitar kita. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya, akan ada orang-orang di luar sana yang mungkin kita butuhkan bantuannya. Mungkin itu ya. Ya, sudah semua ya kasih solusi untuk Rosi. Ya, Ibu minta Rosi nih menyimpulkan beberapa solusi dari teman-temannya. Ya, silakan Rosi. Ya, terima kasih sekali teman-teman. Tadi sebenarnya waktu teman-teman menyampaikan solusi itu saya langsung berpikir, kenapa ya sebelumnya saya tidak berpikir demikian? Kayak saya selama ini ngapain gitu. Terus apalagi saran yang disampaikan teman-teman itu sebenarnya sesuatu yang seharusnya saya pikirkan sejak awal. Misal kayak tadi Sukma menyampaikan ya misal sampaikan Sukma Yusuf, kita tuh harus memiliki manajemen waktu, begitu juga dengan Airin. Terus yang disampaikan Fani itu katanya saya tuh jangan menganggap tugas sebagai sebuah beban, tetapi saya harus menganggap tugas itu sebagai mungkin bukan teman sih, tapi sebagai suatu upgrading diri gitu dalam hal pembelajaran, mungkin ya lebih tepatnya itu. Ya iya sih teman, maksudnya teman dalam hal untuk mengupgrade diri, dan saya harus menganggap tugas itu seperti demikian, bukan menganggapnya sebagai sebuah beban. Karena kalau saya menganggapnya sebagai sebuah beban, maka tugas itu akan memberatkan saya sampai pada akhirnya tidak saya kerjakan. Nah, kemudian solusi praktis yang bisa diberikan oleh teman-teman tadi, saya menangkap bahwasanya saya bisa menggunakan sebuah trik, yaitu dengan mencatat apa saja tugas yang diberikan oleh guru untuk kemudian saya tempel pada mading di kamar saya agar saya mengingat tugas-tugas tersebut. Terima kasih. Iya, baik ya. Itu tadi simpulan dari Rosi. Jadi anak-anakku sekalian, yang pentingnya kita harus merencanakan terlebih dahulu apa hal yang sangat urgent kita lakukan, dan mungkin kita tidak membuang waktu kita dengan hal yang tidak berfaedah gitu. Ya, anak-anakku di sini, Ibu punya beberapa solusi juga ya. Yang pertama, ya, yang paling umum adalah kita harus mempunyai self control. Nah, di mana self control ini adalah suatu hal yang mungkin mengontrol diri kita sendiri dari beberapa hal yang mungkin tidak penting untuk kita lakukan. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin
kalian bisa misalnya ini ya, di belakang ibu ada cermin ya. Mungkin kalian bisa berdiri di hadapan cermin itu mengatakan, kenapa ya saya sering menunda-tunda tugas, dan mungkin diri kalian yang di cermin menjawab secara tidak langsung ya. Dan mungkin kalian bayangkan, misalnya kalian bercermin nih, kenapa saya sering menunda tugas? Nah, di balik cermin itu mengatakan, ya, karena kamu tidak mempunyai self control yang baik, tidak mempunyai self management yang baik, tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Nah, itu yang mungkin diri kalian di sisi lain mengatakan, itulah sebenarnya diri kalian. Dan mungkin anak-anakku sekalian bisa menanyakan ke temannya bagaimana cara yang baik untuk belajar, cara untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan lain sebagainya ya anak-anakku sekalian. Jadi, dan juga mungkin bisa kalian berperan dengan diri kalian sendiri. Ada yang tahu berperan dengan diri sendiri bagaimana? Iya, jadi itu seperti tadi ya. Misalnya, terkadang di diri kita sendiri ini, bahkan kita melihat diri kita tuh ada satu saja diri kita. Tetapi sebenarnya ada dua sosok di dalam diri kita. Ada sisi jahat dan juga sisi baik. Ya, misalnya nih di sisi kiri berbisik, Rosi, udah jangan kerja tugas. Nah, di sisi kanan yang baik, Rosi kerja tugas, besok deadline, nanti nggak dapat nilai A gitu. Ya, jadi anakku sekalian silahkan ya, harap di sisi yang baik itu mungkin kalian bisa terapkan, dan mungkin sisi yang berbisik-bisik kejahatan begitu, mungkin anak-anakku sekalian bisa menolak ajakan-ajakan dari sisi jahat tersebut. Ya, mungkin itu ya anak-anakku sekalian sesi konseling kita. Jadi pekan depan kita bahas masalah lain ya, anak-anak sekalian. Jadi masalahnya Rosi, Ibu harap sudah selesai ya Rosi. Dan Ibu harap semoga Rosi bisa mengubah dirinya, dan setelah pekan depan Ibu ingin melihat Rosi tidak menunda-nunda tugas lagi, dan ada laporan di beberapa guru bahwasanya Rosi sangat rajin mengerjakan tugas dan tidak terlambat lagi. Ya, begitu ya Rosi? Ya, oke. Anak-anakku sekalian, di sini ada lembar evaluasi dan juga evaluasi hasil dan juga proses ya anak-anak kalian, dan Ibu kirim di grup ya untuk kalian kerjakan. Dan mungkin kalau misalnya anak-anak sekalian ingin berkonsultasi kepada Ibu, silakan ya, bisa secara langsung ke ruang Ibu, dan juga bisa secara via WhatsApp ya anak-anak sekalian. Mungkin itu dari Ibu. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir dalam konseling kelompok Ibu. Mohon maaf ya apabila ada tutur kata yang tidak baik dari yang Ibu sampaikan. Mungkin anak-anak sekalian tersinggung akan perkataan Ibu. Mohon maaf apabila hal tersebut terjadi, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.